8. Alkitab dan Perang. Pada bagian-bagian sebelumnya, telah disajikan klarifikasi ajaran Islam untuk membantah berbagai keberatan dan meluruskan kesalahpahaman serta distorsi yang umum terjadi. Di sini kita akan merujuk pada beberapa bagian dalam Alkitab tentang perang, yang seharusnya menjadi perhatian para kritikus Barat terhadap Islam karena sebagian besar dari mereka menganggapnya sebagai kitab suci agama mereka. Bahkan mereka yang tidak menerimanya sebagai otoritas tetap harus mengakui bahwa Alkitab memegang posisi penting dalam peradaban Barat Yahudi Kristen yang mungkin tidak tertandingi oleh kitab lain. Tuhan perang dalam Alkitab. Musa dan bangsa Israel bernyanyi. Aku akan bernyanyi bagi Tuhan, sebab Ia menang dengan gemilang. Tuhan adalah pahlawan perang, Tuhan adalah namanya. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 dan 3. Tampaknya, sifat suka berperang adalah salah satu sifat utama Tuhan, yang disebutkan di samping namanya. Jika ada kata-kata seperti itu yang menggambarkan Tuhan sebagai pahlawan perang muncul dalam Al-Quran, para kritikus kita pasti akan mengulang-ulanginya. Dijanjikan dan disebutkan beberapa kali bahwa Allah sendiri berperang untuk para pengikut Alkitab. Janganlah kamu takut kepada mereka, yaitu bangsa-bangsa lain, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berperang untukmu. Kitab Ulangan pasal 3 ayat 22. Dengarlah, hai Israel, hari ini kamu berada di ambang pertempuran dengan musuhmu. Janganlah hatimu gentar, janganlah takut, dan janganlah gemetar atau terkejut karena mereka. Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang menyertai kamu, untuk berperang bagimu melawan musuhmu, untuk menyelamatkanmu. Kitab Ulangan pasal 20 ayat 3 dan 4. Satu orang daripadamu akan mengejar 1000, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berperang bagimu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Kitab Yosua pasal 23 ayat 10. Hukum perang dalam Alkitab. Bangsa Israel diperintahkan oleh Allah sebagai berikut tentang cara menghadapi musuh yang kalah. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk memeranginya, maka tawarkanlah damai kepadanya. Dan akan terjadi, jika mereka menerima tawaran damaimu, dan membukakan pintu untukmu, maka semua orang yang ditemukan di dalamnya akan dikenakan upeti kepadamu, dan melayanimu. Tetapi jika kota itu tidak mau berdamai denganmu, melainkan berperang melawanimu, maka engkau harus mengepungnya. Dan apabila Tuhan, Allahmu, menyerahkannya ke tanganmu, maka engkau harus membunuh setiap laki-laki di dalamnya dengan mata pedang. Tetapi perempuan-perempuan, anak-anak kecil, ternak, dan semua yang ada di kota itu, seluruh jarahannya, engkau boleh rampas untuk dirimu sendiri. Dan engkau boleh makan jarahan musuh yang Tuhan, Allahmu, berikan kepadamu. Demikianlah yang harus engkau lakukan terhadap semua kota yang sangat jauh darimu, yang bukan dari kota-kota bangsa-bangsa ini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa ini yang Tuhan, Allahmu, berikan kepadamu sebagai warisan, janganlah engkau membiarkan sesuatu pun yang bernapas tetap hidup, tetapi engkau harus memusnahkan mereka sama sekali. Orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, tepat seperti yang Tuhan, Allahmu, perintahkan kepadamu. Kitab Ulangan pasal 20 ayat 10 hingga 17. Maka, jika sebuah kota, sangat jauh darimu, tidak menyerah tetapi berperang, maka setelah kekalahannya semua laki-lakinya harus dieksekusi, dan wanita serta anak-anaknya dijadikan budak. Namun, kasus kota-kota yang Allah berikan kepadamu sebagai warisan, hukumannya bahkan lebih berat dan setiap yang bernapas harus dibunuh. Contoh perilaku perang dalam Alkitab. Perang bangsa Israel melawan orang Midian digambarkan sebagai berikut. Maka Musa berbicara kepada rakyat, katanya, persenjatai sebagian dari dirimu untuk perang, dan biarkan mereka pergi melawan orang Midian untuk membalas dendam bagi Tuhan atas Midian. Dan mereka berperang melawan orang Midian, tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa, dan mereka membunuh semua laki-laki. Dan anak-anak Israel menawan perempuan-perempuan Midian, bersama anak-anak kecil mereka, dan mengambil sebagai rampasan semua ternak mereka, semua kawanan domba mereka, dan semua harta benda mereka. Mereka juga membakar dengan api semua kota tempat mereka tinggal, dan semua benteng mereka. Dan mereka mengambil semua rampasan dan semua barang jarahan, manusia dan binatang. Kitab Bilangan pasal 31 ayat 3, ayat 7, ayat 9 hingga 11. Namun ketika mereka membawa kembali tawanan dan rampasan, Musa tidak senang karena mereka membiarkan wanita dan anak-anak hidup. Dan Musa berkata kepada mereka, apakah kamu membiarkan semua wanita hidup? Sekarang, bunuhlah setiap laki-laki di antara anak-anak kecil, dan bunuhlah setiap wanita yang telah mengenal laki-laki secara intim,
Tetapi biarkan hidup untuk dirimu sendiri semua gadis muda yang belum mengenal laki-laki secara intim. Kitab Bilangan pasal 31 ayat 15, ayat 17 hingga 18. Kitab Yosua mencatat beberapa peristiwa di mana, di bawah kepemimpinan jenderal besar ini, pasukan Israel membunuh semua penduduk berbagai kota yang mereka rebut. Setelah runtuhnya tembok Yeriho yang terkenal, pasukan Yosua melakukan tindakan berikut. Dan mereka memusnahkan sama sekali segala yang ada di kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua, lembu, domba, dan keledai, dengan mata pedang. Kitab Yosua pasal 6 hingga 21. Selanjutnya, bergerak dari Yeriho ke Ai. Dan terjadilah, ketika Israel telah selesai membunuh semua penduduk Ai di ladang, di padang gurun tempat mereka mengejar mereka, dan ketika mereka semua telah jatuh oleh mata pedang sampai mereka musnah, maka semua orang Israel kembali ke Ai dan membunuhnya semua dengan mata pedang. Jadi, semua yang jatuh pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, adalah 12.000, semua penduduk Ai, sebab Yosua tidak menarik tangannya, dengan mana ia mengulurkan tombak, sampai ia memusnahkan sama sekali semua penduduk Ai. Hanya ternak dan rampasan kota itu yang diambil Israel sebagai jarahan untuk mereka sendiri, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Yosua. Maka Yosua membakar Ai dan menjadikannya timbunan reruntuhan selamanya, sebuah kehancuran sampai hari ini. Kitab Yosua, pasal 8 ayat 24 hingga 28. Dalam kitab Yosua pasal 10, ayat 28 hingga 39 mencantumkan perebutan 7 kota, satu demi satu, oleh Yosua dan dalam setiap kasus kata-kata seperti berikut ini digunakan untuk menggambarkan nasib mereka. Ia memusnahkan sama sekali mereka semua orang yang ada di dalamnya. Ia tidak membiarkan seorang pun tersisa, ayat 28, dan memusnahkan sama sekali semua orang yang ada di dalamnya. Ia tidak membiarkan seorang pun tersisa, ayat 39. Sebagai kesimpulan disebutkan, ia tidak membiarkan seorang pun tersisa, tetapi memusnahkan sama sekali semua yang bernapas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Kitab Yosua pasal 10 ayat 40. Dalam kitab Yosua pasal 11, tertulis tentang lebih banyak kota. Dan segala rampasan kota-kota ini dan ternak, anak-anak Israel mengambilnya sebagai jarahan untuk diri mereka sendiri. Tetapi setiap laki-laki mereka bunuh dengan mata pedang sampai mereka memusnahkan mereka, dan mereka tidak membiarkan seorang pun bernapas. Seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa, hambanya, demikianlah Musa memerintahkan Yosua, dan demikianlah Yosua melakukannya. Ia tidak meninggalkan sesuatu pun yang belum dikerjakan dari semua yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Kitab Yosua pasal 11 ayat 14 dan 15. Semua pembantaian ini dikatakan atas perintah Tuhan. Nabi Samuel berkata kepada Saul, yang telah ia angkat sebagai Raja Israel. Tuhan mengutus aku untuk mengurapimu menjadi raja atas umatnya, atas Israel. Maka sekarang, perhatikanlah suara firman Tuhan. Sekarang pergilah dan seranglah Amalek, dan musnahkanlah sama sekali segala yang ada pada mereka, dan janganlah mengampuni mereka. Tetapi bunuhlah baik laki-laki maupun perempuan, bayi dan anak yang menyusu, lembu dan domba, unta dan keledai. Kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 1 dan 3. Tentang Raja Daud yang agung tercatat. Setiap kali Daud menyerang tanah itu, ia tidak membiarkan seorang laki-laki pun atau perempuan hidup, tetapi mengambil domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kitab 1 Samuel pasal 27 ayat 9. Pernyataan Yesus tentang perdamaian. Mengejutkan, bahkan Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Kitab Matius pasal 10 ayat 34. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku rindu api itu sudah menyala. Tahukah kamu bahwa aku datang untuk memberi damai di bumi? Aku berkata kepadamu, bukan sama sekali, melainkan perpecahan. Kitab Lukas pasal 12 ayat 49 dan 51. Tidak diragukan lagi, pernyataan-pernyataan ini dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda daripada sebagai ancaman untuk melancarkan perang. Tetapi jika kata-kata seperti itu muncul dalam Al-Quran, para kritikus Islam kemungkinan besar akan langsung menggunakannya sebagai bukti ajaran yang mengarah pada perang. Kisah Samson dan kemiripannya dengan tragedi September 11, 9/11. Kisah Samson, pahlawan Israel yang memiliki kekuatan dahsyat, yang terdapat dalam Alkitab di kitab Hakim-Hakim, pasal 13 hingga 16,
sangat terkenal, terutama karena film Hollywood pemenang penghargaan Samson and Delilah yang dibuat pada tahun 1949. Menurut Alkitab, Samson melakukan berbagai aksi kekuatan menakjubkan melawan orang Filistin, musuh-musuh bangsa Israel, setelah roh Tuhan turun dengan dahsyat atasnya. Artinya, ia bertindak dengan dukungan dan inspirasi dari Tuhan. Akhirnya ia ditangkap oleh orang Filistin, yang membutakan matanya dan memenjarakannya, serta menggunakannya untuk hiburan dalam pertunjukan publik. Adegan terakhir dalam kisah Samson digambarkan sebagai berikut. Para penguasa Filistin berkumpul untuk mempersembahkan korban besar kepada dewa mereka Dagon, dan untuk bersukacita. Lalu mereka memanggil Samson dari penjara, dan ia melakukan pertunjukan untuk mereka. Dan mereka menempatkannya di antara tiang-tiang. Kemudian Samson berkata kepada anak muda yang memegang tangannya, "Biarkan aku merasakan tiang-tiang yang menopang kuil, agar aku bisa bersandar padanya." Sekarang kuil itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Semua penguasa Filistin ada di sana. Sekitar 3.000 laki-laki dan perempuan di atap sedang menonton Samson melakukan pertunjukan. Kemudian Samson berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah aku, kumohon. Kuatkanlah aku, kumohon, hanya kali ini saja, ya Allah, agar aku dapat dengan satu pukulan membalas dendam kepada orang Filistin atas kedua mataku." Dan Samson memegang kedua tiang tengah yang menopang kuil, dan ia menopangkan dirinya pada tiang-tiang itu, satu di kanan dan satu di kiri. Kemudian Samson berkata, "Biarlah aku mati bersama orang Filistin." Dan ia mendorong dengan sekuat tenaga, dan kuil itu roboh menimpa para penguasa dan semua orang yang ada di dalamnya. Maka orang mati yang dibunuhnya pada saat kematiannya lebih banyak daripada yang telah dibunuhnya selama hidupnya. Kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 hingga 30. Insiden ini memiliki kemiripan dengan serangan bunuh diri zaman sekarang. Yang paling menonjol adalah kekejaman pada 11 September 2001 di New York. Dalam tindakan yang direncanakan, Samson merobohkan struktur tinggi, mencurkan dan membunuh masyarakat umum yang berkumpul di dalam dan di sekitarnya, mengetahui bahwa dengan tindakannya ia akan membunuh dirinya sendiri bersama mereka. Ia melakukannya atas nama Tuhan, percaya bahwa Tuhan memberinya kekuatan untuk melakukannya. Bahkan jumlah orang yang terbunuh, yang sekitar 3.000, mirip dengan jumlah yang terbunuh dalam peristiwa 9/11, 9/11, dan faktanya dalam konteks populasi yang jauh lebih kecil pada masa itu, tindakan Samson merupakan pembunuhan yang jauh lebih besar. Tindakan semacam itu yang dilakukan hari ini oleh seorang muslim yang salah arah, dan itu pun terhadap tempat ibadah agama lain, akan dengan sangat benar dikutuk. Itu akan menjadi tindakan yang tidak islami dan tidak manusiawi. Di sisi lain, Samson adalah pahlawan Alkitab, seorang hakim dari kitab Hakim-Hakim, yang kisahnya telah diperlakukan dengan simpati oleh jutaan orang di barat yang menonton film pemenang Oscar tentang eksploitasinya. Tujuan dari bagian ini bukanlah untuk menyerang atau salah menggambarkan Alkitab, kitab suci agama Yahudi dan Kristen. Tujuan kami adalah untuk membuat para kritikus barat terhadap Islam merenungkan tradisi agama mereka sendiri sementara mereka berusaha mencari materi untuk menggambarkan Islam sebagai agama perang dan kekerasan.